Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dewi Ajatunjani dengan NIM 2019 310469. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Objek pajak PPh 25. Objek yang dikenakan pada penghasilan pasal 25 adalah suatu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak. Adapun ketentuannya dalam PPh pasal 25 adalah wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha akan membayar angsuran pajak kehasilannya setiap bulannya. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 berikutnya dari masa pajak yang dibayarkan. Apabila ada keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25, terdapat sanksi yang berlaku, yaitu dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nurjihan Ramadan Tibahajai dengan NIM 2019 310470. Selanjutnya saya akan menjelaskan subjek PPh pasal 25. Subjek PPh pasal 25 ini ada dua. Yang pertama wajib pajak orang pribadi, yang kedua wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha baik secara grosir atau eceran, penjualan barang ataupun jasa di satu atau lebih tempat usaha. Adapun ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi WP sampai OPPT adalah 0,75% omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Dan wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, WP sampai OPSPT adalah wajib pajak berstatus pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Adapun ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi WP sampai OPSPT adalah dengan penghitungan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan 12 bulan. Dan yang kedua, wajib pajak badan. Wajib pajak badan ini adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap yang memiliki kewajiban sebagai membayar pemotongan atau pemungut pajak. Ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan adalah PKP dikali 25% tarif PPh pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syaifana Nabila dengan NIM 2019 310610. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan membahas tentang tarif pajak PPh 25. Tarif PPh 25 dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, wajib pajak badan usaha yang memiliki pendapatan bruto sampai dengan 4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif 1% dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto wajib pajak hasil dari usahanya tersebut. 1% ini sifatnya final. Lalu yang kedua, wajib pajak badan usaha yang memiliki peredaran bruto lebih dari 50 miliar per tahun, besar tarif pajaknya itu akan dikenakan tarif tunggal 25%. 25% dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak. Yang ketiga, wajib pajak badan usaha yang memiliki pendapatan bruto antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar per tahun akan dikenakan dua tarif yang berbeda tergantung dari dia mendapatkan fasilitas atau tidak. Jika pajak penghasilan ini mendapatkan fasilitas, maka tarifnya 12,5%. Tetapi jika pajak penghasilan ini tidak mendapatkan fasilitas, maka tarifnya menjadi 25%. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Vega Reza Putra Wahab dengan NIM 674. Selanjutnya adalah, apa itu PPh 29? PPh 29 adalah PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi kredit PPh atau PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Dan PPh 25 adalah PPh pasal 29 ini terjadi ketika pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak.
Maka, kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatima Resestri Levanti Mariono dengan NIM 2019 310 740. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan tarif PPh 25 dengan tarif PPh 29. Apa sih perbedaannya? Lah, untuk perbedaannya yaitu ada dua. Yang pertama, bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau disingkat WPOP-PT, PPh 25 yang sudah dilunasi adalah 0,75 dikalikan dengan jumlah penghasilan atau omset yang diterima selama 1 bulan. Nah, sedangkan untuk PPh 29 yaitu yang harus dilunasi adalah PPh yang masih terutang dikurangi dengan PPh 25 yang sudah dilunasi. Kemudian yaitu yang kedua, bagi wajib pajak badan atau disingkat dengan WPB, yaitu angsuran PPh 25 adalah PPh terutang dalam tahun sebelumnya dikalikan dengan 12. Kemudian untuk PPh 29 yaitu yang harus dilunasi adalah PPh yang terutang angsuran PPh pasal 25. Nah, berikut merupakan perbedaan dari pasal 25 dengan tarif PPh pasal 29. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Halo, selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Selin Cecilia Pardosi, NIM 2019 310752. Akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan tarif PPh pasal 25 dan PPh pasal 29. Yang pertama yaitu bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOP-PT, PPh pasal 25 yang sudah dilunasi adalah 0,75 dikalikan jumlah penghasilan atau omset per bulan. Sedangkan PPh pasal 29 yang harus dilunasi adalah PPh yang masih terutang dikurangi PPh pasal 25 yang sudah dilunasi. Nah, kemudian yang kedua, bagi wajib pajak badan atau WPB, angsuran PPh pasal 25 adalah PPh terutang tahun sebelumnya dikalikan 12. Sedangkan PPh pasal 29 yang harus dilunasi adalah PPh yang terutang angsuran PPh pasal 25. Sekian yang dapat saya jelaskan, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hafiz Oktarian Maulana dengan NIM 2019 310762 akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya, yaitu tentang perhitungan PPh pasal 25. Jadi, besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan, yaitu tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan pada SPT tahunan PPh. Dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan PPh pasal 21 sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagian pemilik NPWP dan tambahan sebesar 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. PPh pasal 23 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa. PPh pasal 22 pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. PPh pasal 24 yaitu pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dan boleh dikreditkan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.